itu indah, cinta itu anugerah, dan biasanya cinta itu bisa bikin hidup kita lebih berwarna, betul? Nah, tapi perlu kita ketahui dulu bahwasanya cinta itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada mulanya Allah menimbulkan benih-benih cinta di dalam hati para manusia, lalu tumbuh bermekaran dengan dilandaskan sifat-sifat tercela yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan diberikan kepada sebagian manusia yang mempunyai akal sempurna. Yang mana sifat sombong ini yaitu sifat yang tidak disukai oleh semua umat manusia yang ada di jagat raya atau di alam dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang yang mempunyai sifat sombong. Ketika berbicara tentang sebuah tujuan, yang mana tujuan adalah suatu keinginan yang ingin kita gapai, dan pastinya setiap insan memiliki sebuah tujuan. Bahkan terkadang semua yang kita lakukan, semua yang kita korbankan semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan yang kita lakukan. Banyak hal yang sederhana yang membawa kita keberkahan, banyak hal yang ringan tapi sulit kita terapkan di dalam kehidupan kita. Selaku orang beriman harus bisa menahan godaan-godaan yang datangnya dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hai sandiawan, hai sandiawati, perlu kita ingat, selain kita taat suka ibadah kepada Zat yang telah menciptakan kita, kita juga harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Walaupun sedikit orang yang bersepertian, tapi itu sudah menjadi keadaan orang yang telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa menghindari keputusan yang kita ingatkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan insan yang mulia. Manusia langka yang sulit untuk didapatkan oleh siapa-siapa. Kenapa? Karena seorang santri itu merupakan penerus ulama, dan ulama merupakan pewaris para kiai. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu Allah. Bahkan yang paling bahaya keluar dari alam dunia tidak membawa iman. Nauzubillah min. Padahal tujuan hidup manusia ingin bahagia, tidak ingin merasakan panasnya neraka, pedihnya siksaan. Untuk memiliki napas yang dapat dihitung dan ditentukan waktu hidupnya, apabila telah tiba masanya, maka akan ditariklah ia dari keluarganya, dari sahabatnya, dari kerabatnya, semua yang ia miliki, harta yang melimpah, rumah yang megah. Karena kesenangan duniawi hanyalah sementara dan tak selamanya menjadi diri kita. Jangan sampai mempunyai sifat rasa sombong, merasa tinggi dibandingkan orang lain, merasa cukup dengan diri sendiri. Namun yang harus kita ketahui bahwasanya kesombongan sekecil apapun, maka disitulah pintu surga tidak terbuka untuk orang yang sombong. Tak bisa dipungkiri dan tak dapat diingkari bahwasanya dari zaman ke zaman, mulai dari zaman revolusi para nabi hingga zaman modernisasi masa ini, setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik itu di samawati ataupun fil ardi, sangat menginginkan cinta dari sang Rabbul Ijabut. Tak memandang siapapun itu, baik santri yang sehariannya mengaji dengan bapak kiai, pendaki yang sehariannya mentadaburi ciptaan sang ilahi, sekalipun itu orang yang baru menyujudi, pasti memiliki sifat roja untuk Tasdik yang artinya percaya. Setiap yang percaya itu adalah iman. Seperti aku dan dia yang saling percaya, itu adalah iman. Namun yang paling terpenting, iman menurut istilah yakni tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diucapkan
sekarang ini manusia harus cerdas dalam mengatasi ragam kehidupan. Jika masa muda tidak digunakan dengan sebaiknya, maka kita akan mudah terhenti oleh persaingan yang Rahimahullah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada umatku di zaman yang mana zaman tersebut mencintai 5 perkara tetapi melupakan 5 perkara. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yaitu yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Banyak di zaman sekarang orang-orang cinta terhadap dunia tetapi melupakan akhirat. Padahal yang paling penting adalah kehidupan yang kita jalani, perjalanan yang kita lalui, itu semua tidak akan ada yang kekal abadi. Karena setiap insan yang lahir ke alam dunia pastinya tidak akan pernah merasakan kehidupan yang abadi. Karena kehidupan yang abadi hanya dapat kita rasakan ketika kita sudah di akhirat nanti. Begitupun dengan waktu yang terus berlalu, bulan yang terus berjalan, dan tahun yang terus bertambah dan bertambah, sehingga hingga zaman sekarang, dari zamannya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah hingga zamannya Qiyam dan Aminah. Kebanyakan manusia lebih mencari keutamaan di mata manusia dibandingkan mencari keutamaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita mencari keutamaan di mata manusia, belum tentu kita utama di mata Allah. Tetapi apabila kita mencari keutamaan di mata Allah, pasti akan utama pula. hati adalah poros dan sentral dari seluruh perilaku manusia. Dari riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW berkata, hati manusia dibaca seperti cermin, awalnya putih, bersih, dan cemerlang. Namun ketika dia berbuat satu dosa, maka satu bintik hitam pun akan muncul. Semakin banyak pula orang tersebut berbuat dosa, semakin banyak pula bintik hitam. Inilah yang Allah peringatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 1. Kasih sudah tidak asing di setiap telinga manusia yang selalu terdengar dengan kata-kata cinta, cinta, dan cinta. Banyak manusia yang tahu dengan cinta, akan tetapi tidak banyak manusia yang tahu arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya cinta kepada yang menciptakannya, bukan cinta kepada yang diciptakannya. Yang menciptakannya Allah, sedangkan yang diciptakannya adalah makhluk. Bukti cinta di sini bukanlah bukti cinta kepada sang kekasih, melainkan bukti cinta di sini ialah bukti cinta kepada sang ilahi Rabbi. Bukan cinta dengan sekadar lisan semata, melainkan cinta ini justru terlihat dari apa yang kita lakukan. Itu merupakan bukti cinta kita kepadanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan inilah kita mengidolakan penyanyi atau artis idolanya. Apapun yang disukai oleh idolanya mereka beli, dari tingkah lakunya pun mereka ikuti. Hadirin